Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan hari ini? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu. Tuhan, kami merasakan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai hidup kami sepanjang istirahat kami. Tuhan yang melindungi, dan pagi ini Tuhan izinkan kami boleh beraktivitas kembali. Bapa, khusus pagi ini kami mau membaca lagi sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, urapi firman-Mu, urapi hati kami agar sungguh kebenaran-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini, saudaraku, terambil dari kitab Mazmur 41 ayat 2 dan 4. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka." Ayat 4, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Siapa orang lemah itu, saudaraku? Ada 3 hal yang bisa kita lihat. Orang lemah itu bisa lemah secara fisik, mungkin karena sakit, mungkin karena ada kecelakaan, akhirnya dia tidak bisa berjalan, mungkin karena stroke dan segala penyakit lainnya. Nah, itu adalah orang yang lemah fisiknya. Nah, jadi orang yang lemah fisiknya tentu kita harus memperhatikan, harus kita bantu barangkali apa yang kebutuhannya. Mungkin karena dia sudah di kursi roda atau dia sudah tidak bisa bangkit dari tempat tidur, tentunya dia menjadi lemah. Tentu orang yang lemah ini harus kita bantu. Apakah dia harus diopname di rumah sakit atau di rumah? Nah, ini semuanya perlu bantuan, saudaraku, ya. Jadi Tuhan katakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Nah, kemudian orang lemah yang kedua adalah orang lemah secara ekonomi. Nah, barangkali orang miskin yang tidak mempunyai makanan, atau dia gelandangan dan mereka tidak punya apa-apa, atau mungkin mereka tinggal di panti sosial, anak-anak yatim piatu, ya. Nah, ini juga adalah orang lemah secara ekonomi. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Tuhan katakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Artinya kalau kita mau menyumbang misalnya ke panti asuhan kah, dengan materi yang kita miliki, saudaraku, bisa kita bantu mereka. Atau kita bantu melalui sekolah, ya, dari uang sekolah mereka. Nah, atau barangkali kita membantu mereka dengan makanan apa yang kita miliki. Kalaupun kita berikan sedikit, artinya kalau banyak orang yang memberi sedikit tentu akan menjadi banyak, mereka akan terbantu, ya. Mungkin ada orang yang peminta-minta di pinggir jalan, atau mereka datang ke rumah kita. Nah, apa yang ada pada kita boleh diberikan sekedar untuk menahan lapar mereka. Nah, ini akan sangat membantu mereka yang lemah ekonominya. Nah, kemudian yang ketiga, saudaraku, ada orang yang lemah dalam rohaninya, ya. Jadi iman percayanya yang lemah. Nah, ini biasanya kalau orang yang lemah iman percayanya, nah ini perlu dilayani, karena mereka bisa saja materinya dia punya banyak, dia kaya raya, nah tetapi iman percayanya yang lemah. Jadi hati mereka gersang. Biasanya orang yang lemah rohaninya, saudaraku, dia akan merasa khawatir setiap hari, ya, dia merasa takut, dia merasa gelisah, gusar hatinya, gundah gulana setiap hari. Kenapa?
Karena memang firman Tuhan juga mengatakan, karena orang kaya itu selalu terikat dengan harta bendanya. Di mana hartanya, di situ hatinya, kata firman Tuhan. Nah, oleh karena itu dia akan selalu khawatir, akan selalu ketakutan. Nah, oleh karena itu perlu diisi dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita punya saudara yang mempunyai kelemahan rohani, saudaraku, mari kita saling sharing, saling berbagi kasih, supaya kita saling mendoakan supaya mereka punya ketenangan, karena kita harus mengingatkan mereka untuk membaca firman Tuhan, karena hanya melalui kebenaran firman Tuhan semuanya kekhawatiran akan lenyap, saudaraku. Nah, jadi oleh karena itu tidak ada kekuatan kita, tidak ada kemampuan kita untuk melepaskan dari rasa takut itu kalau bukan firman Tuhan yang menguatkan kita, karena hanya Tuhanlah yang dapat mengusir segala roh ketakutan itu. Nah, kemudian kita baca berikutnya, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Nah, jadi kalau kita mau memperhatikan orang yang lemah tadi, apakah dia lemah fisik, lemah ekonomi, lemah rohani, maka janji firman Tuhan kepada orang yang mau memperhatikan itu, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Nah, artinya ada perlindungan yang diberikan Tuhan. Tuhan selalu melindungi dan memelihara nyawa orang yang selalu mau memperhatikan orang yang lemah tadi, saudaraku. Nah, kemudian lagi kita baca berikutnya, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Nah, jadi kalau kita selalu memperhatikan orang yang lemah tadi, maka Tuhan akan membalaskan bagi kita. Jadi Tuhan yang memberkati kita. Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakitnya. Nah, jadi kalau kita yang sakit tadi, kita yang memperdulikan orang lain tadi, kita memperhatikan orang lemah tadi, maka ketika kalau kita ada sakit tuh, saudaraku, Tuhan yang menolong kita. Jangan kita berharap orang yang kita bantu tadi yang menolong kita, tetapi Tuhanlah yang membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit. Nah, jadi kita harus bisa memahami ini, karena orang yang percaya dia mengerti bahwa tidak meminta balasan kepada orang lain yang dibantunya, tetapi Tuhan yang membantu. Nah, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Nah, jadi Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Apabila orang yang memang peduli dengan orang lemah tadi, kalau dia sedang sakit, dia akan disembuhkan oleh Tuhan di tempat tidurnya. Kata firman Tuhan, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Nah, inilah ganjaran yang diberikan Tuhan bagi orang yang peduli kepada orang-orang yang lemah tadi, saudaraku. Jadi memang sering sekali secara manusia orang berpikir bahwa ketika kita menolong seseorang, maka kita berharap ada balasan dari mereka. Tentu tidak seperti itu. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, bukan orang yang kita tolong tadi yang akan membantu kita, tetapi Tuhanlah yang menolong kita. Dialah yang membantu kita, Dia yang membalaskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tadi. Tuhan Yesuslah yang memberkati kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, jangan pernah bosan berbagi kasih, jangan pernah bosan untuk menolong atau memperhatikan orang-orang lemah tadi, karena ada balasan dari Tuhan yang kita terima. Pada waktu sakit kita pun Tuhan yang menyembuhkan kita. Oleh karena itu, mari jaga hati kita, peduli kepada sesama manusia, terutama orang yang keluarga kita, kemudian teman seiman kita, kemudian semua orang harus kita pedulikan semuanya, supaya Tuhan juga tetap menyertai hidup kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami supaya kami selalu memperhatikan orang-orang yang lemah. Mungkin dia lemah secara fisiknya, mungkin dia lemah secara ekonominya, atau mungkin lemah secara rohaninya. Biarlah Tuhan ajari dan pimpin kami senantiasa ketika kami yang mengerti kebenaran-Mu boleh berbagi kasih kepada semua orang
yang sungguh-sungguh boleh menguatkan dan meneguhkan mereka sehingga yang lemah menjadi kuat Tuhan, karena Engkau yang menyertainya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.